Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang genetika Mendel. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang genetika Mendel, pertama kita akan membahas terlebih dahulu bahwa prinsip pewarisan sifat dari induk kepada keturunan dikemukakan oleh Mendel dengan percobaan menggunakan Rhizome sativum atau RCS, atau juga disebut dengan istilah kacang kapri. Mendel mempelajari hereditas pada tanaman dengan menggunakan kacang RCS dengan alasan kacang RCS berumur pendek, sehingga ketika disilangkan akan cepat menghasilkan keturunan. Kemudian, tanaman RCS ini juga mudah tumbuh. Tanaman RCS juga memiliki bunga yang sempurna, memiliki benang sari dan putik. Selanjutnya, tanaman RCS biasanya melakukan penyerbukan sendiri atau self-pollination. Berikutnya adalah bahwa tanaman RCS ini setelah melakukan proses penyerbukan, segera menghasilkan keturunan. Lalu dapat memiliki banyak keturunan, sehingga data yang diperoleh lebih valid. Kemudian tanaman RCS juga dapat dengan mudah diadakan penyerbukan silang. Selanjutnya, tanaman RCS ini memiliki banyak variasi sifat. Yang terakhir, tanaman RCS memiliki pasangan-pasangan sifat yang mencolok. Berikut ini adalah variasi sifat-sifat yang ada pada tanaman RCS. Misalnya kita lihat di sini biji. Karakter biji bisa dilihat dari sudut pandang bentuk maupun kotiledon. Bentuk biji RCS ada yang bulat, ada yang keriput. Sedangkan warna biji RCS ada yang abu-abu, ada yang putih. Kemudian dilihat dari kotiledon, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Selanjutnya bunga. Warna bunga pada tanaman RCS ada yang putih, ada yang ungu. Selanjutnya polong. Polong ada yang berbentuk rata, ada yang bergelombang. Sedangkan warna polong ada yang kuning, ada yang hijau. Berikutnya adalah letak bunga. Letak bunga ada yang di posisi ketiak daun atau aksial, kemudian ada juga yang di ujung tangkai atau terminal. Selanjutnya adalah batang. Batang tanaman RCS ada yang berukuran tinggi, ada yang berukuran pendek. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mendel menghasilkan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Berikut ini adalah hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel disebut juga dengan hukum segregasi, yaitu pada waktu proses pembentukan gamet, terjadi pemisahan alel-alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Tentu saja ini dilakukan dengan proses pembelahan meiosis. Hukum 1 Mendel ini diperoleh pada persilangan genotipe yang bersifat monohibrid atau dengan satu sifat beda. Misalnya, ada tanaman RCS yang berbunga aksial disilangkan dengan tanaman RCS yang berbunga terminal. Ini dilihat dari satu sifat beda saja, yaitu posisi bunga aksial dan posisi bunga terminal. Contoh persilangan pada hukum 1 Mendel adalah sebagai berikut. Persilangan RCS berbatang tinggi, T besar, dengan RCS berbatang pendek, T kecil, menghasilkan F1 100% RCS berbatang tinggi. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotipe pada F2 antara RCS berbatang tinggi dengan RCS berbatang pendek adalah
Pada soal ini kita akan menyilangkan RCs berbatang tinggi dengan RCs berbatang pendek. Persilangan RCs berbatang tinggi T besar dengan batang pendek T kecil. Parentalnya adalah RCs berbatang tinggi dilambangkan dengan T besar dan RCs berbatang pendek dilambangkan dengan T kecil. Gametnya dari RCs berbatang tinggi T besar diperoleh gamet satu jenis yaitu T besar, sedangkan dari RCs berbatang pendek T kecil diperoleh gamet T kecil. Sehingga apabila terjadi proses fertilisasi antara RCs berbatang tinggi dengan RCs berbatang pendek akan menghasilkan F1 dengan genotipe T besar dan T kecil. Fenotip yang muncul adalah RCs berbatang tinggi karena T besar bersifat dominan sedangkan T kecil bersifat resesif, sehingga sifat yang muncul adalah sifat yang dominan yaitu batang tinggi. Selanjutnya kita akan menyilangkan antar RCs berbatang tinggi dari F1 yaitu T besar T kecil yang bersifat heterozigot. Parentalnya adalah RCs berbatang tinggi dengan genotipe T besar T kecil. Gamet yang diperoleh adalah T besar dengan T kecil. Sehingga apabila kita menyilangkan RCs berbatang tinggi dari F1 yaitu T besar T kecil akan diperoleh fenotipe pada F2 adalah RCs berbatang tinggi dan RCs berbatang pendek. Rasio fenotipe pada F2 adalah tinggi dibanding dengan pendek adalah 3:1. Selanjutnya kita akan membahas hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel ini disebut sebagai hukum asortasi, yaitu gen-gen dari sepasang alel akan memisah selama meiosis dan akan membentuk gamet kembali secara bebas. Hukum 2 Mendel diperoleh pada persilangan dengan genotipe dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya RCs berbiji bulat berwarna kuning dengan RCs berbiji keriput berwarna hijau. Pada persilangan ini dilihat dua sifat yang berbeda. Yang pertama adalah bentuk biji, yaitu bulat dan keriput, dan yang kedua adalah warna biji, yaitu kuning dan hijau. Berikut adalah contoh aplikasi hukum 2 Mendel. Persilangan RCs berbiji bulat berukuran batang tinggi B besar T besar dengan RCs berbiji keriput berukuran batang pendek B kecil T kecil menghasilkan F1 100% RCs berbiji bulat berbatang tinggi. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotipe pada F2 adalah. Pada persilangan ini bisa kita lihat bahwa RCs berbiji bulat berbatang tinggi disilangkan dengan RCs berbiji keriput dan berbatang pendek. Di soal telah disebutkan bahwa bulat dilambangkan dengan B besar, kemudian keriput dilambangkan dengan B kecil. Tinggi dilambangkan dengan T besar, pendek dilambangkan dengan T kecil. Kita akan menyilangkan RCs berbiji bulat berbatang tinggi dengan RCs berbiji keriput berbatang pendek. Adapun genotipe parentalnya adalah RCs berbiji bulat berbatang tinggi adalah B besar T besar, sedangkan RCs berbiji keriput berbatang pendek adalah B kecil T kecil. Gamet yang diperoleh dari RCs berbiji bulat berbatang tinggi adalah B besar T besar. Sedangkan gamet yang diperoleh dari RCs berbiji keriput berbatang pendek adalah B kecil T kecil. Sehingga apabila terjadi proses fertilisasi antara RCs berbiji bulat berbatang tinggi dengan RCs berbiji keriput berbatang pendek,
F1 yang diperoleh adalah B besar B kecil, T besar T kecil. Sehingga F1 yang diperoleh adalah 100% air cheese berbiji bulat dan berbatang tinggi. Kita akan menyilangkan F1 dengan sesamanya, yaitu air cheese berbiji bulat berbatang tinggi dengan air cheese berbiji bulat berbatang tinggi yang bersifat heterozigot. Gamet yang diperoleh dari air cheese yang memiliki genotipe B besar B kecil, T besar T kecil adalah B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Rasio fenotipe pada F2 dari hasil persilangan air cheese yang berbiji bulat berbatang tinggi dengan air cheese yang berbiji bulat berbatang tinggi yang masing-masing bersifat heterozigot adalah: apabila ada genotipe B besar dengan T besar, maka akan menghasilkan fenotipe bulat tinggi, rasionya adalah 9. Apabila ada genotipe B besar dengan T kecil, akan menghasilkan fenotipe bulat pendek, rasionya adalah 3. Apabila ada genotipe B kecil dengan T besar, menghasilkan fenotipe keriput tinggi, rasionya adalah 3. Sedangkan apabila ada genotipe B kecil, T kecil, akan menghasilkan fenotipe keriput pendek, rasionya adalah 1. Sehingga rasio fenotipe pada F2 untuk bulat tinggi, bulat pendek, keriput tinggi, dan keriput pendek adalah 9:3:3:1. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda menjawab soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Semangka berkulit hijau dan berbuah lonjong, H besar H kecil, G besar G kecil, disilangkan dengan semangka bergaris dan berbuah lonjong, H kecil, G besar G kecil. Ternyata dihasilkan 960 tanaman. Gen-gen tersebut dalam keadaan bebas. Buah hijau H besar dominan terhadap buah bergaris H kecil. Bentuk lonjong G besar dominan terhadap bentuk bulat G kecil. Hitunglah kemungkinan akan dihasilkan semangka berkulit hijau berbentuk bulat dan semangka bergaris dan berbentuk lonjong secara berturut-turut. Soal nomor 2. Tanaman berbiji bulat dan berbunga kuning dominan galur murni disilangkan dengan tanaman berbiji kisut berbunga orange. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan sebanyak 320, hitunglah jumlah keturunan dari pertemuan gamet jantan A besar B kecil dan gamet betina A kecil B besar. Soal nomor 3. Pada tanaman rambutan, buah bulat B besar dominan terhadap buah lonjong B kecil. Dan kulit warna merah M besar dominan terhadap warna kuning M kecil. Tanaman rambutan buah bulat warna merah disilangkan dengan rambutan buah lonjong warna kuning. Dihasilkan tanaman rambutan dengan fenotipe buah bulat merah, bulat kuning, lonjong merah, lonjong kuning dengan rasio fenotip 1:1:1:1. Analisislah masing-masing genotipe dari kedua induknya. Soal nomor 4. Pada pohon mangga, M besar membawa sifat rasa manis, dan alelnya M kecil membawa sifat rasa asam. B besar membawa sifat buah besar, dan B kecil membawa sifat buah kecil. Untuk mendapatkan sifat yang baik, dilakukan persilangan tanaman mangga berbuah manis dan berukuran besar yang bersifat heterozigot dengan sesamanya, dan diperoleh 320 bakal tanaman. Tentukan banyaknya bakal tanaman yang berbuah asam dan berukuran besar.
Demikian pembahasan tentang genetika Mendel. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.